Terus geng, singkat cerita, dia melarikan diri ke hutan yang ada di sekitar Pulau Kamano. Karena di saat itu dia harus survive di sana. Dia harus survive di alam liar. Dan mulailah dari sini, habit mencurinya itu muncul. Dan diduga pada saat itu, untuk pertama kalinya dia mencuri pesawat itu di bulan November tahun 2008. Dan pesawat pertama yang berhasil dia curi adalah pesawat Cessna atau Cessna gitu ya bacanya. Tulisannya yang jelas kayak gini. Ini adalah pesawat milik seorang penyiar radio di Seattle yang bernama Bob Rivers yang bernilai lebih dari 150.000 USD atau setara dengan 2,4 miliar rupiah. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jiri. Geng. Oke, masih dalam suasana mudik lebaran. Dan hari ini masih di ruangan yang sama. Ya, ruangan kosong di rumah gue di kampung. Jadi kita hari ini tetap berbagi informasi. Pembahasan kita kali ini cukup seru ya. Mungkin buat kalian-kalian yang masih bocil-bocil atau masih muda-muda, yang punya jiwa pengen bebas, terus sering main GTA mungkin, San Andreas. Kalian pasti pernah berpikir, seandainya di muka bumi ini beneran ada, ya kan, orang atau sesuatu yang bisa membuat kalian hidup secara apa yang ada di dalam GTA, kayaknya bakal seru banget gitu ya. Berbuat onar, mencuri mobil, mencuri pesawat gitu. Ternyata geng, kejadian kayak gini benar-benar pernah terjadi. Dan ini bukan isapan jempol belaka, karena dulu pernah ada seorang pria yang membuat bingung FBI karena setiap dia melakukan pencurian, jejaknya nggak pernah terdeteksi. Namanya itu adalah Carlton Harris Moore. Nah, dia ini mencuri berbagai hal, mulai dari mobil, mencuri kapal, sampai pesawat. Dia nggak pernah meninggalkan jejak. Kebayang nggak kalian tuh? Pesawat yang dia curi. Padahal untuk bisa nerbangin pesawat aja harus punya lisensi. Nggak bisa sembarangan orang yang apalagi nggak belajar terlebih dahulu gimana cara nerbanginnya. Tapi Carlton ini bisa. Dia bisa mencuri pesawat. Ya nanti gue bakal jelasin ke kalian gimana cara dia bisa belajar nih. Untuk mencuri pesawat tuh gimana caranya. Membawa pesawat dari mana, dia tahu tombol-tombolnya gitu. Nanti kita bakal bahas. Terus selain karena dia yang gak bisa ditangkap, ada yang unik lagi dari Carlton ini geng. Jadi ketika dia melakukan aksinya, ya dia tidak mengenakan alas kaki sehingga dia disebut sebagai barefoot bandit atau bandit dengan bertelanjang kaki. Nah, namun geng, pada tahun 2010, pelariannya dia sebagai seorang barefoot bandit ini harus berakhir karena dia berhasil ditangkap, yang mana pada saat itu usia Carlton sudah menginjak 19 tahun. 19 tahun masih sangat muda, berarti dia udah ngelakuin hal-hal gila tersebut ya jauh sebelum itu gitu ya. Berarti masih muda banget. Apa sih yang dilakukan oleh Carlton ini sampai dia nggak bisa ditangkap oleh FBI, dan bagaimana sepak terjang dia dalam melakukan aksi kejahatannya? Langsung aja nih kita bahas secara lengkap tentang Carlton ini di sisi lain. Kita akan masuk ke dalam pembahasan awal, yaitu bagaimana kehidupan Carlton dan pencurian yang dia lakukan. Untuk memulai pembahasannya, gue bakal menceritakan bagaimana kehidupan awal dari si Carlton ini. Dan dia ini dikatakan lahir di Mount Vernon, Washington, pada tanggal 22 Maret tahun 1991. Nah, dia ini tumbuh besar di rumah ibunya yang berada di Pulau Kamano. Kehidupan Carlton di saat itu, ketika dia masih kecil, dia itu tidak dalam kondisi yang ideal bagi anak-anak geng. Para tetangga sekitar rumahnya mengatakan kalau mereka beberapa kali menelpon layanan perlindungan anak karena merasa kalau Carlton ini ya semacam ditelantarkan terus dianiaya oleh kedua orang tuanya. Nah, ayahnya Carlton yang bernama Gordon itu adalah seorang pecandu narkoboy dan sudah dipenjara ketika Carlton ini masih balita. Dan singkat ceritanya, Gordon ini akhirnya dibebaskan ketika Carlton sudah berusia 12 tahun. Nah, namun ya, suatu hari ketika keluarga mereka sedang mengadakan pesta barbecue ya di sebuah kayak hutan lindung atau kayak taman nasional gitulah. Nah, Gordon ini bertengkar sama seseorang. Ya namanya juga pengguna narkoboy, mantan residivis gitu. Emosinya nggak terkendali. Nah, setelah itu dia lagi-lagi ditangkap dan
Setelah dia ditangkap untuk kesekian kalinya, dia nggak pernah terdengar kabar lagi. Nah, semenjak itu Gordon, ayahnya Carlton ini nggak pernah ada kabar, nggak pernah menafkahi Carlton lagi. Terus geng, ibunya si Carlton yang bernama Pamela Kohler itu bilang kalau sebenarnya Carlton, anak mereka ini, memiliki ayah tiri. Jadi setelah Gordon itu ditangkap, ibunya ini punya ayah tiri, menikah lagi. Nah, cuma ayahnya ini meninggal dunia ketika Carlton berusia 7 tahun. Dan kemudian sampai pada akhirnya Gordon itu ya keluar dari penjara dan Pamela memutuskan untuk bareng-bareng ya membesarkan si Carlton ini. Nah, tapi sayangnya Gordonnya masuk penjara lagi. Kemudian geng, Pamela, ibunya Carlton ini bilang kalau dia sudah melihat gelagat yang aneh dari Carlton anaknya ketika Carlton ini duduk di kelas 1. Dia itu merasa ada yang gak beres dengan anaknya ini. Seperti dia merasa tuh ya anaknya itu terisolasi secara kepribadian. Dan Pamela ini, si ibunya, bilang kalau Carlton ini sama sekali gak mau mendengarkan perkataan gurunya dan sering banget berantem di sekolah. Jadi sebandel itu, segila itu nih anak. Dan bahkan di rumahnya sendiri, Carlton ini sengaja merusak barang-barang milik sang ibu. Namun geng, ketika dia beranjak dewasa, akhirnya ketahuan lah kalau sebenarnya dia ini bermasalah bukan karena dirinya sendiri. Jadi bukan Carlton yang bermasalah, tapi justru ya ibunya yang bermasalah. Karena ternyata Pamela ini adalah seorang peminum ya, mabok-mabokan dan suka bertindak kasar sampai-sampai merusak barang-barang yang ada di rumah. Jadi nggak sepenuhnya itu salahnya Carlton, bahkan ibunya ini terkesan memfitnah anaknya. Dan meskipun Carlton di saat itu tumbuh besar dari keluarga yang bermasalah, Carlton ini ternyata memiliki ketertarikan dengan pesawat terbang. Jadi ya walaupun dia besar di keluarga yang hancur lebur kayak gitu, tapi dia masih punya mimpi. Dia punya mimpi, dia bercita-cita ingin punya pesawat, bisa menerbangkan pesawat dan lain-lain. Dan bahkan ketika dia masih sekolah ya, itu adalah satu-satunya momen di mana dia bisa sebebas mungkin membicarakan ke teman-temannya dan banyak menggambar tentang pesawat. Dia bercerita sama teman-temannya tuh, pesawat tuh begini, terus dia gambar gitu. Ya pokoknya dia seneng banget sama pesawat. Nah, Carlton ini memiliki buku tentang pesawat bahkan. Dan kalau satu buku sudah habis dia baca ya tentang pesawat itu, maka dia bakal cari buku yang lain yang penting tentang pesawat. Nah, namun dia udah gak tahan lagi di saat itu dengan kondisi keluarganya yang gak baik. Ya, secara backgroundnya sebenarnya Carlton ini anak yang visioner, punya mimpi yang besar gitu. Tapi sayangnya berada di tengah-tengah keluarga yang berkonflik. Nah, oleh karena itu, Carlton akhirnya memutuskan untuk kabur, pergi dari rumah, dan hal tersebut dia lakukan ketika usia dia masih sangat muda, yaitu sekitar 7 tahun. Tapi jangan kalian bandingin ya, anak 7 tahun Indonesia sama anak bule ya. Anak Indonesia 7 tahun masih cebol. Anak bule tuh udah gede badannya 7 tahun. Jadi kalau untuk melarikan diri kabur dari rumah sangat memungkinkan. Terus geng, singkat cerita, dia melarikan diri ke hutan yang ada di sekitar Pulau Kamano. Karena di saat itu dia harus survive di sana. Dia harus survive di alam liar. Dan mulailah dari sini, habit mencurinya itu muncul. Untuk bertahan hidup di dalam ya hutan, otomatis dia harus punya insting untuk bertahan hidup dengan cara apapun. Dimulai dengan membobol rumah-rumah yang biasanya disewakan untuk berlibur di sekitar daerah hutan tersebut. Terus dia ya sering mencuri makanan, air, dan perlengkapan lain seperti selimut, baju, senter, intinya sesuatu yang dibutuhkan di dalam hutan tersebut. Crime wave made him a national sensation 6 years ago. He broke into at least 100 homes and businesses, thumbing his nose at the law by leaving behind those telltale footprints and the letters. Nah, hal itulah yang membuat dia jadi semakin lihai untuk bersembunyi di dalam hutan selama berhari-hari. Dan dia semakin bisa mencuri punya orang-orang yang sedang berwisata ke sana. Karena dia sudah terlatih bertahan hidup di alam bebas dan juga udah sangat lihai untuk mencuri, akhirnya dia menemukan apesnya. Jadi singkat cerita, Carlton ini pertama kali ditangkap dan dihukum karena memiliki barang hasil curian ketika dia berumur 12 tahun. Nah, setahun kemudian juga dia sudah memiliki 3 catatan kriminal yang dia lakukan padahal usianya masih sangat muda. Nah, di saat itu, pihak berwenang itu memeriksa kondisi psikologis dari Carlton ini. Karena kan orang-orang pada merasa aneh gitu. Nih anak tinggalnya di dalam hutan, kaburnya di dalam hutan. Dia bertahan hidup dengan cara mencuri. Ini ada apa gitu?
mana masih muda banget gitu kan. Nah ternyata setelah didiagnosa, dia ini terdeteksi menderita depresi dan gangguan pemusatan perhatian atau ADD, dan gangguan ledakan intermittent atau intermittent explosive disorder. Setiap kali Carlton ini ditangkap dan dihukum, dia biasanya menjalani hukuman 10 hari di pusat penahanan remaja, atau ya dia harus membayar atau menggantinya dengan melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Nah, karena kan masih di bawah umur. Dan pernah suatu ketika nih geng, Carlton ini sampai membobol masuk ke dalam sebuah rumah untuk mencuri makanan, dan itu sudah dia lakukan selama 8 kali di rumah yang sama. Dan setelah berhasil membobol dan mencuri makanan, Carlton bersembunyi di sebuah rumah pohon yang berlokasi tidak jauh dari rumah targetnya tersebut. Dan ketika sang pemilik rumah akhirnya menyadari kalau rumahnya sudah dibobol dan dicuri, nah mereka berusaha untuk mencari tahu keberadaan dari si pencuri, sampai pada akhirnya melihat sebuah rumah pohon tadi. Dan di sanalah mereka menemukan tumpukan bungkus makanan, sehingga si pemilik rumah memiliki asumsi kalau si pencuri, yang mana ini adalah Carlton, itu tinggal di rumah pohon tersebut. Jadi kayak apa ya, kayak Tarzan gitu loh geng. Jadi udah bener-bener hidupnya tuh bergantung sama ya alam, dan dia harus mencuri gitu. Yang mana rumah pohon tersebut ternyata ditempati oleh Carlton selama menjalani musim dingin. Nah dia itu berada di rumah pohon itu, dan pencurian yang dilakukan oleh Carlton ini semakin lama semakin gila. Karena pada awalnya dia hanya mencuri untuk bisa makan, tapi lama-kelamaan dia mulai bertanggung jawab atas sekitar 100 pencurian di wilayah Washington, Idaho, dan juga Kanada. Yang mana barang-barang yang dicuri itu adalah sepeda, mobil, sampai pesawat. Gila ya. Nah di sini nih dia mulai berkembang nih. Dia mulai lama-kelamaan tuh ya nanjak terus gitu apa yang dia curi gitu. Ya dia pada awalnya emang udah suka sama pesawat, dan tiba-tiba punya skill untuk mencuri. Ya akhirnya yang dia curi adalah pesawat. Dan diduga pada saat itu untuk pertama kalinya dia mencuri pesawat itu di bulan November tahun 2008. Dan pesawat pertama yang berhasil dia curi adalah pesawat Cessna atau Cessna gitu ya bacanya. Tulisannya yang jelas kayak gini. Ini adalah pesawat milik seorang penyiar radio di Seattle yang bernama Bob Rivers, yang bernilai lebih dari 150.000 USD atau setara dengan 2,4 miliar rupiah. Pesawat tersebut diterbangkan dari Orcas Island dan kemudian didaratkan secara darurat sekitar 250 mil jauhnya di Yakima Indian Reservation, Washington Tengah. Dan yang anehnya adalah walaupun pesawatnya terjatuh, tapi setelah kecelakaan tersebut Carlton tampak baik-baik aja. Pesawatnya rusak memang, namun di sisi lain Carlton hanya berjalan pergi begitu aja tanpa adanya satupun luka di badannya. Jadi pesawatnya itu dia tinggalin gitu. Setelah kejadian dia mencuri pesawat tersebut, Carlton pun menghilang tanpa jejak dan berhasil menghindari penangkapan. Nah, setelah itu dia nggak berhenti sampai di situ aja. Dia melakukan aksi pencurian lagi, yaitu melakukan aksi pencurian terhadap pesawat lainnya yang masih sama jenisnya, yaitu pesawat Cessna T-182T milik seorang pria yang bernama Pat Gardiner. Pesawat ini dicuri di daerah Idaho Utara, lalu dia melintasi pegunungan Cascade, yang mana sama seperti pesawat yang sebelumnya dia curi. Pesawat yang kali ini ya terjatuh lagi karena didaratkan secara darurat di sebuah ladang kosong yang berada di dekat Granite Falls, Washington. Dan masih belum puas untuk mencuri pesawat, dia kembali melakukan pencuri pesawat lagi pada bulan Februari 2010 pada saat Olimpiade diselenggarakan. Kacau ya. Satu pesawat diturunin jatuh, ya kan, hancur, ditinggalin. Dia turunin lagi, satu lagi, hancur lagi. Dan pada Februari 2010 ya, tepat di hari Olimpiade, dia mencuri pesawat lagi. Dan pesawat tersebut lepas landas dari Anacortes, Washington, dan mendarat di Orcas Island. Ketika dia mendarat, ya, kali ini dia mendaratkan pesawat tersebut di landasan pesawat. Nah, tapi pesawatnya keluar dari landasan pacu dan penutup rodanya pecah pada saat melewati lumpur. Nah, namun kerusakan pesawat tersebut gak begitu berarti karena masih bisa diperbaiki. Bahkan setelah insiden itu, pesawatnya masih bisa digunakan emang. Nah, tapi yang bikin penasarannya adalah gimana bisa Carlton ini mencuri dan bisa menerbangkan pesawat meskipun beberapa kali dia melakukan pendaratan darurat. Yang berarti dia di saat itu sebenarnya ya nggak tahu cara bawa pesawat, dia ngasal aja gitu, dan kebetulan selamat, nggak apes. Dan banyak yang bertanya di mana dia bisa belajar menerbangkan pesawat ini. Apa karena hanya dia suka pesawat terus dia nekat? Jawabannya adalah ini menurut asumsi yang beredar gitu ya. Dipercaya kalau dia ini belajar cara untuk menerbangkan pesawat dengan membaca manual pesawat yang ada di dalam kokpit.
Dan selama ini kan dia juga mengumpulkan buku-buku bacaan tentang pesawat. Jadi sedikit tidaknya dia paham tentang hal itu walaupun belum melakukan praktik. Dia menonton rekaman bagaimana cara untuk menerbangkan pesawat juga. Dan sampai dia pernah berlatih atau mencoba menerbangkan pesawat melalui game simulator untuk menerbangkan pesawat. Nah, jadi dari situ dia bisa mendapatkan ilmu untuk menerbangkan pesawat ini, geng. Terus geng, dia nekat mencuri dan menerbangkan pesawat hanya bermodalkan pernah main game simulator itu. Nah, terus nonton rekaman dan baca buku. Padahal untuk menerbangkan pesawat, ya dibutuhkan lisensi. Dan gak bisa sembarangan orang bisa menerbangkan pesawat sekalipun kalian punya uang untuk membeli unitnya atau pesawatnya. Jejak pencurian yang dilakukan oleh Carlton ini gak pernah terbongkar. Gak pernah ketahuan lah dia yang mencuri. Tapi ya, di saat itu heboh tapi orang-orang gak tahu siapa nih pelakunya. Nah, akhirnya jejak pencuriannya masih terus berlanjut dengan ditemukannya 39 gambar kaki manusia yang dibuat menggunakan kapur di Orcas Homegrown Market. Nah, itu adalah sebuah toko gitu ya, yang ternyata dibobol. Jadi diduga pelakunya adalah orang yang membuat gambar tersebut. Selain gambar kaki, ada sebuah tulisan yang diduga dibuat menggunakan kapur yang tertulis Sia, alias bacanya tuh see you gitu ya, sampai ketemu lagi, sampai berjumpa. Yang mana artinya itu semacam ngeledek dari pihak keamanan di toko tersebut. Nah, di saat itu yang dicuri adalah kue keju blueberry dan nampan yang berisikan croissant ham dan juga keju yang diambil tanpa sisa. Nah, terus ada sebuah ATM yang berada di supermarket tersebut juga terlihat dalam keadaan rusak, geng. Sehingga diduga seseorang yang berusaha membobolnya ini siapa lagi kalau bukan Carlton. Jadi gila banget nih orang kalau dalam melakukan aksi kriminalnya. Carlton di saat itu sering selfie juga, geng, menggunakan kamera curian. Dan Carlton menghabiskan waktu selama berbulan-bulan di Orcas Island. Dan diduga dia sudah melakukan lebih dari 20 pembobolan dan perampokan. Nah, isu pun berkembang di saat itu, geng. Yang mana dikatakan kalau Carlton ini sudah ketahuan bersembunyi di hutan. Karena mau dicari kemanapun, Carlton gak pernah menunjukkan batang hidungnya, gak pernah ketemu. Dan sampai pada akhirnya, tanggal 18 Maret tahun 2010, ada sebuah jejak kaki tanpa menggunakan sepatu dan sandal yang terlihat di lumpur yang berada di luar sebuah rumah milik Donna McNeil. Nah, jejak kaki tersebut dicurigai adalah milik Carlton. Dan oleh karena itu, terjadilah pemburuan besar-besaran di malam harinya untuk bisa menangkap si Carlton ini. Tapi nyatanya, polisi di saat itu tetap gak berhasil menemukan si Carlton, walaupun di saat itu mereka sudah mencari beramai-ramai. Nah, hingga keesokan paginya yang ada nih salah satu warga yang bernama Donna mengaku kalau kandang ayam ternaknya dia dibobol oleh seseorang dan telur-telurnya dicuri. Sudah tidak ada satupun lagi, padahal sebelumnya Donna yakin kalau ayamnya sudah bertelur sebanyak 5 butir di dekat kandang ayamnya. Dan hal tersebut semakin mencurigakan karena banyak jejak kaki di kandang ayam tersebut. Nah, 3 bulan kemudian, yaitu bulan Mei tahun 2010, ada foto yang diambil di dermaga dekat Orcas Island, di mana terlihat ada sebuah perahu yang dicuri dan kemudian perahu yang sama ditemukan di pulau terdekat. Lagi-lagi dalam kejadian ini, itu adalah Carlton lah yang dicurigai sebagai pelaku. Dan kalau memang benar itu adalah Carlton, ini adalah menjadi awal mula dari perjalanan lintas negara yang membawa dia ke Indiana dan berakhir ke Bahama. Wah, gila ya. Sampai ke boot orang juga dicuri sama dia. Saking lihainya dia dalam melakukan pencurian tersebut. Terus geng, jejak Carlton ini kembali terhendus ketika dia mendatangi rumah sakit hewan yang ada di daerah Raymond, Washington dengan meninggalkan catatan dan uang kertas yang senilai 100 USD atau sekitar 1,6 juta rupiah. Uang tersebut dipergunakan untuk perawatan hewan pada tanggal 31 Maret tahun 2010. Nah, kenapa bisa dicurigai kalau itu adalah Carlton? Nah, karena catatan tersebut ditandatangani oleh seseorang yang bernama Carlton Harris Moore ini. Dan keesokan harinya, setelah informasi tersebut diperoleh, ada sebuah perahu nelayan seharga 450.000 USD atau setara dengan 7,4 miliar rupiah yang dicuri dari sebuah kota yang berjarak beberapa mil di selatan tempat tersebut. Nah, jadi ini bisa dipastikan kalau Carlton ada di sana. Nah, terus juga Carlton ini diduga mencuri pesawat lagi, geng, dan pesawat ini diyakini sebagai pesawat kelimanya dia yang dia curi. Dia mencurinya itu dari Bloomington.
Carlton, Indiana pada bulan Juli tahun 2010 dan menerbangkan pesawat tersebut sejauh lebih dari 1000 mil ke daerah Abaco Island yang ada di Bahamas. Tempat di mana pesawat tersebut jatuh karena pesawatnya tersebut ditemukan di perairan yang dangkal. Mulailah di saat itu dia melakukan perjalanannya di daerah Abaco Island, Bahama ini, yang mana mengawali aksinya dengan mencuri sebuah kapal pesiar. Gila gak tuh? Kapal pesiar yang dia curi. Dan dia melarikan diri ke sebuah pulau yang bernama Eleuthera yang ada di Bahama. Nah, setiap dia melakukan aksinya ini, Carlton selalu nggak mengenakan alas kaki sama sekali. Dan karena itulah kemudian ya kasus-kasus dia ini dijuluki sebagai barefoot bandit, yang dalam bahasa Indonesianya adalah bandit telanjang kaki. Memang ya kalau dari aksi-aksinya tersebut ya terdengar kayak kok bisa gitu. Berkali-kali dia melakukan pencurian. Nah, aksi-aksinya ini bahkan sampai ramai diberitakan di saat itu. Yang anehnya adalah bukannya mengecam aksi kriminal yang dilakukan oleh Carlton ini, tapi orang-orang pada saat itu justru malah mendukung dia. Orang-orang malah takjub dengan dia. Bahkan ada sebuah grup di Facebook yang malah mendoakan Carlton agar tetap sehat dan bebas dari kejaran polisi. Nah, di saat itu mulai banyak juga merch atau baju-baju brand gitu yang bergambarkan tulisan namanya Carlton itu, kayak Free Carlton, terus semangat terus Carlton atau apalah gitu. Yang sampai ada yang membuat sebuah video yang mengecam upaya polisi untuk menangkap si Carlton ini, geng. Cuma di saat itu video tersebut udah nggak ada lagi di YouTube, jadi gue nggak bisa tampilin nih. Nah, tapi yang jelas banyak warga yang mendukung Carlton di saat itu. Dan bahkan juga ada seorang musisi yang membuat sebuah lagu yang kemudian dikenal sebagai Ballad of Barefoot Harris, yang lirik lagunya pun menceritakan bagaimana perjalanan si Carlton ini dalam melakukan aksinya. Nah, yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, lirik tersebut berbunyi, Carlton itu licik dan Carlton itu cepat, mereka tidak akan pernah menjatuhkannya, tapi dia tidak pernah menyakiti seekor lalat pun. Nah, jadi segitunya lah orang mensupport dia. Nah, kalau kalian pernah tahu nih film Catch Me If You Can, yang katanya film tersebut juga terinspirasi dari Carlton ini ternyata, geng. Nih filmnya yang ini. Welcome to Miami Mutual Bank. How may I help you? I'd like to cash this check here and then I'd like to take you out for a steak dinner. Karena banyaknya kesamaan dari cerita film tersebut dengan Carlton, maka banyak orang yang mengaitkan, wah ini memang ceritanya Carlton. Nah oke geng, dari sini kalian udah tahu ya bagaimana perjalanan dan sepak terjang Carlton ini. Sampai pada akhirnya dia menjadi seorang pencuri yang gak pernah terlacak. Sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan mengenai proses penangkapan dan proses hukumnya Carlton ini. Ya pada akhirnya dia ditangkap. Jadi geng, terhitung sudah 2 tahun Carlton ini melakukan aksi pembobolan dan pencuriannya dia mulai dari Washington, Indiana sampai ke Bahama. Nah, sosoknya ini membuat sangat banyak warga sekitar ya merasa resah, walaupun ya sebagian kecilnya yang masih muda-muda tuh mendukung si Carlton ini. Nah, khawatir akan menjadi korban dari Carlton selanjutnya, di saat itu banyak warga yang meminta kepada FBI untuk turun tangan. Dan FBI pun akhirnya memutuskan untuk mencari keberadaan dari Carlton ini, setelah pihak dari kepolisian Bahama meminta bantuan kepada FBI. Sesuai dengan cerita sebelumnya, setelah Carlton sampai di Bahama, dia itu melanjutkan pelariannya dia dengan mencuri sebuah kapal. Ya kapal pesiar sih katanya. Apa kapal pesiar apa ya itu sesuatu yang beda ya. Tapi katanya sih dari kabarnya itu kapal pesiar. Cuma agak lebay aja gitu ya kalau kapal pesiar. Ya tapi nanti kalian bisa cek sendirilah. Cuma di saat itu pihak kepolisian langsung mengetahui pergerakan dari Carlton ini dan langsung mengejar dia. Terjadi aksi kejar-kejaran di laut antara tim gabungan dari polisi Bahama dan FBI dengan si Carlton yang kabur. Polisi di saat itu sempat memberikan tembakan peringatan ke mesin kapal yang dikendarai oleh Carlton. Namun di situ Carlton tetap berusaha kabur dan dia sempat melemparkan laptopnya ke dalam air dan menodongkan pistol ke kepalanya, yaitu sebuah ancaman kalau petugas berani mendekat dia bakal ya mengakhiri hidup gitu. Dan laptop yang dia buang itu kemungkinan besar isinya adalah hal-hal yang mengarah kepada rahasianya dia gitu, geng. Di saat itu petugas kemudian berusaha membujuk Carlton untuk menaruh pistolnya. Dan Carlton pun di saat itu lama-kelamaan ya mulai terbujuk dan dia mengiyakan. Nah di saat itulah akhirnya Carlton ini bisa diringkus oleh polisi. Ketika Carlton dibawa oleh polisi, Carlton ini sempat mengatakan kepada polisi kalau dia berencana ingin kabur atau pergi ke Kuba.
Dan dari Kuba, dia bakal melanjutkan perjalanannya ke Kepulauan Turks dan juga Kalkos. Nah, di saat ditangkap, di dalam tasnya petugas menemukan berbagai perlengkapan yang dia bawa dalam perjalanan seperti sketsa gambar pesawat yang dia buat, sertifikat Boy Scouts of America yang kalau di sini tuh seperti ya perlengkapan pramuka gitu, geng. Terus juga ada senjata api dan juga yang lain-lain. Nah, setelah ditangkapnya dia, tanpa membutuhkan waktu lama, Carlton kemudian diekstradisi ke Amerika, tepatnya ke Miami untuk menghadapi berbagai tuntutan hukum yang diberikan kepada dia. Nah, dia kemudian ditahan di sana sampai tanggal 21 Juli tahun 2010, setelah dia ditangkap pada tanggal 10 Juli 2010. Nah, lalu Carlton di saat itu dipindahkan ke pusat penahanan federal di SeaTac. Nah, dia di sana ditahan selama 2 tahun berikutnya, sementara dia di saat itu menghadapi berbagai tuntutan di tingkat daerah, negara bagian, serta federal. Dan dia dijatuhi hukuman 7 tahun penjara negara bagian dan tambahan 6 tahun oleh Island County Court, dan tuntutannya pun terus bertambah ketika dia harus menjalani persidangan di pengadilan distrik federal di Seattle untuk menghadapi tuntutan federal. Nah, jadi tuntutan terhadap dia ini banyak banget. Dan singkat ceritanya, pada tanggal 27 Januari tahun 2012, hakim menjatuhkan hukuman selama 6 tahun penjara. Dan pasca dijatuhi hukuman itu, dia dipindahkan ke Stafford Creek Correction Center yang ada di Aberdeen untuk mulai menjalani hukumannya. Nah, Carlton ini kemudian mengabdikan kisahnya dia untuk dijadikan film oleh Century Fox dan mendapatkan uang sebesar 1,4 juta USD atau setara dengan 23,1 miliar. Gokil ya tuh. Karena saking menginspirasinya, dia ditawari untuk bikin film. Nah, tapi ya dia juga dapat bagian dari situ. Dan singkat ceritanya, pada tanggal 2 September tahun 2016, Carlton akhirnya dibebaskan dari penjara dengan masa percobaan dan tinggal di rumah singgah yang berada di dekat Seattle. Nah, dia mengambil pekerjaan part-time sebagai juru tulis dengan John Harry Brown, yaitu seorang pengacara asal Seattle yang menjadi kuasa hukumnya di pengadilan. Dan Carlton berusaha untuk melanjutkan hidup dengan mengejar keinginannya untuk bisa menerbangkan pesawat, sehingga dia ingin masuk ke sekolah penerbangan. Ya, di sini gue juga agak sedikit gak ngerti ya, geng. Kan awalnya itu dia dikatakan mendapatkan tawaran untuk dibikinin film ya sama Century Fox ya dengan budget 23 miliar gitu. Nah, tapi entah kenapa ketika dia selesai dari masa penjaranya, dia malah struggle dengan hidupnya. Entah dia nggak dapetin uang itu, entah gimana gitu. Tapi yang jelas ketika itu, karena dia keluar dari penjara dan dia sadar membutuhkan biaya yang besar untuk bisa sekolah penerbangan, Carlton kemudian itu dengan beraninya menggalang dana di situs GoFundMe ya pada bulan Desember 2016 dengan harapan dia bisa mengumpulkan uang lebih dari 125.000 USD atau setara dengan 2 miliar rupiah. Dia di saat itu berkata kalau dia udah tobat, dia nggak mau melanjutkan aksi kejahatannya lagi. Dia ingin fokus untuk menjadi seorang pilot katanya. Nah, namun dia mengalami kendala karena harus mengganti rugi untuk para korban atas aksi yang dia lakukan selama dia mencuri. Nah, mungkin ya kenapa uang dari Century Fox-nya nggak disebutkan dan dia harus struggle lagi, ya mungkin karena ini nih, dia harus ngeganti kerugian korban-korbannya kali, geng. Makanya dia akhirnya ya menggalang dana lagi. Nah, namun sayangnya nih, geng, ya di saat dia sedang menggalang dana ya, dia ini diperintahkan untuk menghentikan penggalangan dananya tersebut sampai dia bisa mengganti rugi kesalahan dia di masa lalu. Nah, padahal ya penggalangan dananya dia di GoFundMe itu sudah terkumpul sebesar 1.600 USD. Nah, tapi akhirnya semua uang tersebut tidak dipakai oleh Carlton untuk biaya sekolah pilotnya, melainkan dia pergunakan untuk mengganti rugi ya korban-korbannya. Dan 3 tahun kemudian, tepat pada bulan Mei tahun 2019, itu adalah terakhir kalinya Carlton ini terlihat di publik, yang mana pada saat itu dia diwawancarai di radio KTTH 770 di Seattle. Nah, ketika diwawancarai itu, Carlton kembali mengingat aksinya ketika mencuri pesawat Cessna dan yang dia lakukan karena sangat tergila-gila dengan pesawat tersebut. Nah, walaupun hal itu masuk ke dalam tindakan kriminal, tapi Carlton sendiri merasa kalau itu adalah sebuah pengalaman yang berkesan di dalam hidupnya. Gue setuju sih. Ya, siapa yang gak teringat terus ya? Itu sangat berkesan sih, bener. Ya, gak semua orang punya opportunity untuk melakukan pencurian segila itu gitu. Dan dia mengakui ya kalau itu adalah hal yang salah disebabkan karena dia terobsesi dan gak bisa dia kendalikan gitu. Apalagi ketika itu dia masih remaja dan masih labil, gak bisa mengendalikan emosi dengan baik. Nah, jadi dia gak peduli
kalau itu adalah hal yang sebenarnya nggak diperbolehkan, tapi dia tetap mencuri pesawat tersebut. Nah bahkan karena pengalamannya itulah dia akhirnya ketagihan untuk terus mencuri pesawat. Dan Carlton sendiri nggak merasa menyesal sudah melakukan pencurian tersebut karena buat dia itu adalah pengalaman yang mengajarkan dia banyak hal. Karena nggak akan ada Carlton yang sekarang kalau bukan karena ya tindakan-tindakan dia yang sebelum-sebelumnya. Cuma geng, di saat itu geng, dia mengakui kalau konsekuensi atas apa yang dia lakukan itu sangat besar dan sangat menyita waktu serta energi dia, karena dia harus mengganti rugi, menjalani hukuman di penjara, ya dikucilkan oleh orang gitu. Dan ketika membicarakan masa depan, Carlton ini sepertinya merasa pesimis dengan masa depannya. Dia bilang kalau sepertinya akan sulit untuk dia menjalani hidup yang normal lagi. Bahkan dia merasa kalau dia nggak akan pernah bisa menjalani kehidupan yang normal setelah insiden itu semua. Dan setelah wawancara tersebut, dia menyelesaikan masa percobaannya dan tetap menyendiri jauh dari hiruk pikuk dan menghapus semua jejak digitalnya. Dan saat ini keberadaan dari Carlton ini udah nggak diketahui lagi geng. Dia hilang begitu aja. Bener-bener kayak ditelan bumi. Wah gila geng. Dan itu dia geng pembahasan kita kali ini mengenai Carlton yang dijuluki sebagai Barefoot Bandit yang selalu berhasil lolos dari penangkapan polisi setelah dia mencuri banyak hal mulai dari mobil, kapal, hingga pesawat. Gimana geng menurut tanggapan kalian terhadap kasusnya Carlton ini? Apakah menurut kalian Carlton ini termasuk salah satu pencuri yang sangat cerdas atau justru ini cuma hoki doang? Coba tinggalkan komentar di bawah.